Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga pemirsa di rumah beserta keluarga dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk menjalani hari di era pandemi seperti saat ini. Masih bersama saya Desintia Inten di program Bisnis Anda, program yang mengupas, membedah sisi perjuangan pelaku usaha. Dan hari ini kita telah kedatangan seorang Wonder Woman. Kenapa saya bilang Wonder Woman? Karena ini adalah wanita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang istri, seorang ibu, seorang pebisnis, dan juga beliau sangat aktif di berbagai organisasi masyarakat. Kita langsung sambut saja, ini dia Ibu Runi, pemirsa. Assalamualaikum Ibu Runi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Runi bisa memperkenalkan diri sedikit kepada pemirsa Badar TV di rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi, tinggal di Cikarang Barat. Kebetulan pengusaha batik. Kami asli pengrajin batik Bekasi yang dalam arti benar-benar dikerjakan di tempat di Cikarang Barat. Pakai pekerja dari Cikarang Barat dan semuanya di Cikarang Barat. Jadi tidak beli dari luar, dari Pekalongan atau yang lain-lainnya. Iya, jadi betul-betul batik ini asli dari Cikarang Barat ya Bu. Betul. Ya. Dan pemirsa, Ibu Runi ini adalah pemilik dari nama batiknya apa Bu tadi? Telaga Batik. Telaga Batik. Nah, dan di Bisnis Anda episode kali ini kita punya tema yang spesial nih Bu. Namanya Batik Punya Cerita Asik. Wah, memang batik ini memang adalah salah satu budaya Indonesia yang sudah go internasional. Betul ya Bu ya? Betul. Oke, kita akan langsung saja berbincang bersama Ibu Runi. Nih, saya sangat penasaran Ibu. Bagaimana sih cerita awal Ibu membangun bisnis Telaga Batik ini? Sebenarnya dulu di awal itu saya aslinya usaha konveksi, terus aktif ke Dinas Koperasi dan UMKM kami. Terus di tahun 2017 itu waktu zamannya Bu Neneng punya program ingin membuat kampung batik. Dan saya terpilih salah satu menjadi peserta waktu itu. Kami dikirim ke Bandung belajar di sana selama 1 minggu. Setelah pulang kembali di rumah saya coba-coba. Tantangannya luar biasa waktu itu ya, karena di sini bukan daerah penghasil batik. Jadi belajar juga kita tidak bisa mau nanya ke siapa, mau bagaimana seperti itu. Jadi akhirnya kita belajar ke Google dan alhamdulillah berhasil sampai hari ini. Telaga Batik juga alhamdulillah sudah lumayan di Kabupaten Bekasi lumayan terkenal ya. Seperti itu di awalnya. Iya. Jadi Ibu merintis usaha batik ini tadi dari tahun berapa Bu? 2017. 2017. Berarti sudah kira-kira 5 tahun ya? 5 tahun. Oke, selama 5 tahun ini sudah ada berapa macam motif batik yang Ibu ciptakan? Motif batik yang kami punya itu sekarang itu sudah hampir 20 motif ya. 20 motif dan itu diambil dari kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti itu. Nah Bu, saya pernah dengar nih katanya Ibu untuk mencari inspirasi ingin menuangkan apa di batik Ibu itu sampai Ibu berjalan-jalan di Kabupaten Bekasi ke pelosok untuk mencari inspirasi. Betul nggak sih Bu sebetulnya? Betul. Jadi untuk sebuah ide kreatif itu ya kadang-kadang memang butuh kita harus jalan, telusuri apa sih yang ada di Kabupaten Bekasi, karena kebetulan saya asli mengangkat budaya daerah, jadi memang benar-benar mengangkat budaya Kabupaten Bekasi. Contoh kayak kemarin lagi banjir di Pebayuran itu, saya jalan hari ketiga atau hari keempat itu kami kan jadi relawan di situ. Saya jalan sepanjang kali itu saya lihat ada ibu-ibu lagi ngancok. Saya tuh bingung, itu lagi ngapain, dalam hati nanya, itu apa gitu. Ternyata saya tanya sama orang-orang di sana dan ini sudah menjadi kebiasaan dari lama. Jadi mereka itu, sana ya, Bu, ya? Ya mereka menangkap ikan, tapi tidak untuk dijual, cuman untuk dikonsumsi makan. Dan saya pikir itu
saya terinspirasi jadi ide kreatif. Terus kali waktu saya jalan lagi ke Cibarusa, saya lihat di sepanjang jalan Cibarusa itu banyak batu lio. Jadi pabrik batu lio itu loh ya, bikin batu bata ya, batu bata seperti itu. Dan saya tahu dulunya pernah baca juga, memang daerah Kabupaten Bekasi itu penghasil batu lio seperti itu. Jadi saya terinspirasi, kenapa tidak kita aplikasikan ke batik. Dan yang terbaru yang lagi hot-hot banget itu ke batik Gedung Juang. Gedung Juang. Karena memang habis dipugar. Gedung iya. Juangnya habis dipugar dan saya terinspirasi, itu aset daerah gitu. Perlu kita angkat seperti itu. Jadi memang seperti itu, jalan sepanjang di Kabupaten Bekasi, nanti apa yang kita lihat, apa yang bisa kita aplikasikan seperti itu. Jadi kalau batik Gedung Juang sendiri nih Bu, sudah Ibu buat konsepnya dan sudah jadi di sini ya, ada contohnya ya? Ada, Nah sudah. pemirsa, ini ada salah satu contoh batik Gedung Juang. Wah, ini ya Bu ya? Iya, Izin betul, ya Bu ya, betul. saya lihatkan ke pemirsa. Ini dia, ini ada batik Gedung Juang. Ini batik Gedung Juangnya ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit, di sini kan bukan hanya Gedung Juang aja ya Bu yang ada. Ini apa ya Bu ya? Saung Ranggon. Oh, ini saung ranggon khas Bekasi juga. Khas Bekasi, ada di Cikedokan. Oh, ada di Cikedokan. Dan Gedung. ini mungkin konsepnya ini ya, taman-tamannya gitu ya. Betul. Jadi kita bikin, karena saya pikir ada 2 gedung bersejarah ya di Kabupaten Bekasi, itu ada Saung Ranggon, ada Gedung Juang, kita aplikasikan sama Golok. Golok Kebanggaan Kabupaten Bekasi. Iya, pemirsa bisa dilihat di bawah sini juga bisa terlihat ada unsur batik golok ya Bu ya. Iya. Sepertinya ini yang dipakai Ibu juga, ada konsep-konsep dari batik goloknya juga ya Bu ya. Betul. Oh, ada. mungkin bisa sambil dijelaskan ke pemirsa, ini yang Ibu pakai apa nih Bu? Yang saya pakai ini motif Abang Po. Abang Empo, wah, Abang Empo ternyata apa nih? Abang Empo ini sudah diapresiasi oleh Ibu dan dijadikan batik Bekasi ya Bu ya? Betul, jadi kebetulan di tahun 2020 itu Telaga Batik berjodoh dengan Abang Po ya. Jadi dalam event itu kami diminta untuk membuat seragam batiknya. Nah itu sebenarnya ini motifnya itu penari. Penari ya Bu? Penari, jadi penari, tapi karena konsep Abang Po cocok dengan tarian sirih kuning itu, akhirnya kesininya jadi saya cukup bangga ya karena diapresiasikan menjadi motif Abang Po seperti itu. Seperti itu ya. Jadi karena Ibu bekerja sama dengan Abang Po saat itu, akhirnya Ibu mencetuskan batik ini dan dipatenkan menjadi batik Abang Empo khas Kabupaten Bekasi. Betul. Wah, bagus sekali ya pemirsa. Dan Ibu, saya ingin bertanya lagi nih, Ibu, batiknya ini sudah bisa dipasarkan kemana saja selain dari Kabupaten Bekasi? Selain dari Kabupaten Bekasi, kami sudah coba untuk ikut pameran di antar provinsi, tapi memang di saat pandemi seperti ini terhenti. Terus kemarin ikut juga kita kurasi ke Malaysia waktu itu, tapi secara online, kurasi Malaysia. Terus beberapa produk kita juga ada di bawah hand carry keluar juga seperti itu. Tapi antar provinsi kita juga sudah mencoba untuk melakukan berbagai, biar produk kita bisa dikenal di luar Kabupaten Bekasi, luar Jawa Barat seperti itu. Jadi batik Bekasi ini sudah mulai keluar dari Kabupaten Bekasi ini sendiri ya Bu ya? Betul, karena kami punya moto Telaga Batik itu mendunia. Wah, Telaga Batik mendunia. Memang Ibu, batik ini sudah kita ketahui bahwa memang sudah mendunia juga. Ya betul ya Bu ya? Amin, insya Allah. Dan semoga nanti batik Ibu bisa mendunia juga seperti batik-batik lainnya. Betul. Nah pemirsa, kita akan beralih ke pertanyaan yang lain. Bu, kalau di era zaman sekarang nih kan kita taunya ada batik tulis, batik cetak gitu ya Bu ya. Ini kalau Ibu sendiri untuk produksi di home industrinya itu lebih ke batik apa Bu? Kalau di Telaga Batik itu kita produksinya itu batik tulis, batik cap, jumputan. Atau kami tidak memproduksi printing. Jadi murni pure karena kita mengangkat kebudayaan daerah, mengangkat batik. Kalau printing itu jatuhnya tekstil.
seperti itu. Jadi kita cuman pakai batik cap, batik tulis sama jumputan. Untuk alatnya sendiri, sananya contohnya batik tulis ya Bu ya. Ada beragam alatnya itu apa aja sih Bu? Kalau untuk batik tulis sendiri, kita pastinya canting ya. Canting. Oh iya. Terus malam, ada kompornya juga. Terus ada pewarnaan. Terus yang pastinya kita harus punya desainnya. Karena batik tulis itu kita bikin desain dulu, nanti kita aplikasikan ke bahan, baru bisa kita canting seperti itu. Oh, jadi di Telaga Batik ini untuk semua konsep batiknya Ibu yang mengkonsep dan Ibu yang menggambar sendiri, atau memang Ibu punya tim lain? Jadi kalau di Telaga Batik itu sendiri, kami punya bagian-bagian masing-masing. Jadi kita punya tim desain juga. Jadi saya yang jalan, tapi yang bekerja nanti tim desain. Jadi saya cuma bercerita, tadi saya di jalan ketemu yang seperti ini, terus tolong diaplikasikan. Nanti yang bekerja tim desain kami seperti itu. Terus jadi kita punya tuh tim desain, canting, ada jiplak. Kalau untuk batik tulis itu, kalau di sekolah tidak boleh ya jiplak, tapi kalau di batik tulis itu sangat perlu sekali, karena dari desain nanti kita aplikasikan ke kertas, itu sudah ada ukurannya, baru dipindahkan ke bahan. Nah itu butuh kejelian dalam menjiplak itu biar motifnya itu benar akurat seperti itu. Terus kita ada tim pewarnaan, ada tim cap juga. Satu-satunya laki-laki di tempat kami itu tim cap, selebihnya perempuan semua. Nah terus ada pewarnaan, terus tadi ada yang ngerorot juga. Ngerorot Bu? Jadi merontokkan malam ini. Jadi setelah semuanya selesai, batik itu kita lorot, baru jadi bahan seperti ini. Jadi malamnya ini hilang. Oh, jadi prosesnya memang agak panjang juga ya Bu ya, untuk membuat satu lembar batik. Biasanya satu lembar batik itu ada berapa meter Bu? 2 meter. 2 meter. Tergantung, kalau buat lengan panjang tuh 2,60 meter. Jadi beda-beda tergantung kebutuhannya seperti itu. Gitu. Oke Bu, tadi kan di Telaga Batik sendiri Ibu punya tekniknya itu canting, bukan ya? Tulis dan cap, juga cap. Dan jumputan. Nah, itu yang bisa membedakannya selain alatnya, itu ada pembeda lain nggak sih Bu? Kalau batik tulis itu mungkin kalau orang awam agak kurang paham ya. Biasanya batik tulis itu, ini batik tulis itu detail motif per motif itu tidak akan sama. Dia akan selalu berbeda. Cuman kalau di orang awam dikiranya itu NG, padahal tidak. Jadi memang karena tidak akan ada yang sama kalau di batik tulis seperti itu. Tapi kalau batik cap, dia paten sambung menyambungnya itu pasti itu seperti itu. Nah kalau jumputan kita di teknik. Kebetulan saya tidak bawa jumputannya. Biasanya kita pakai gundu, pakai sedotan. Jadi macam-macam kalau jumputan itu. Jadi itu di tekniknya aja yang berbeda. Tapi di hasilnya juga kalau jumputan tuh lebih ke abstrak seperti itu. Oke. Tadi kan Ibu bilang katanya kalau kita yang batik tulis itu kadang ada berbeda-beda ya, nggak mirip gitu ya Bu ya. Tapi malah mungkin masyarakat mengiranya itu adalah kesalahan ya Bu ya. Padahal itu adalah nilai estetik yang kita lupakan ya Bu. Kadang-kadang memang ya printing itu terlihat lebih indah karena warna paten semuanya, tapi yang mengerti batik dia akan paham ini batik tulis. Kenapa mahal, mereka juga akan paham kenapa, karena pengerjaan batik tulis itu berbeda. Satu batik tulis itu bisa 4 atau 5 hari. 4 sampai 5 hari untuk satu lembar? Ya. Pasti harganya juga bisa berbeda ya Bu ya? Betul, makanya kalau di Telaga Batik kami punya 5 titik yang khusus mengerjakan batik tulis, dan itu ada di tempat kita. Jadi 5 titik itu khusus untuk membuat yang batik tulis tadi Bu? Betul. Jadi ada orang tim khusus yang mengerjakan batik tulis, karena kalau tidak ya tidak akan terkejar seperti itu. Jadi makanya untuk saat ini di Telaga Batik, batik tulis itu masih waiting list. Wow,
Ternyata masyarakat juga banyak yang berminat untuk membeli yang batik Betul, tulis ya Bu ya? betul. Mungkin pemirsa di rumah yang sudah tahu antara perbedaan batik tulis dan batik cap, mungkin lebih memilih batik tulis ternyata ya Bu ya? Iya, Meskipun harganya mungkin lebih mahal juga. betul. Oh, ternyata lebih bagus juga ya. Wah, ini di sini nih Bu yang paling best seller atau penjualan yang paling banyak dibeli oleh masyarakat itu yang mana Bu? Untuk saat ini yang paling best seller itu Gedung Juang. Oh, Gedung Juang. Oh, yang ini ya Bu Iya, ya? karena berbarengan dengan launchingnya Gedung Juang. Karena kebetulan kan alhamdulillah gedung kita itu baru habis diperbaharui. Iya. Jadi cantik sekali. Iya, betul sekali Ibu. Iya. Wah, Ibu hebat banget sih ya pemirsa, ini adalah batik dari Gedung Juang ya, yang Betul. sekarang memang sedang best sellernya nih di Telaga Batik. Oke deh pemirsa, mungkin di segmen 1 kita segitu dulu ya Bu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi pastinya yang seru-seru. Tetap di bisnis Anda.